Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurota Ayun Majid, biasa dipanggil Ayun. Alhamdulillah saya berasal dari kota Demak, Jawa Tengah. Dan kebetulan sekarang saya bekerja di kota Tangerang, tepatnya di Tangerang Selatan. Alhamdulillah saya adalah salah satu ASN dari Kementerian Perhubungan. Saya baru saja mengikuti open house untuk santri inden di pesantren Tahfidz Darul Quran. Sebagai informasi, sampai hari ini saya sebenarnya belum rumah tangga, masih single. Sedangkan program untuk santri inden adalah sebuah program untuk para orang tua bisa mendaftarkan putra-putrinya untuk kelak nanti bisa sekolah boarding di Darul Quran. Jadi saya termasuknya bisa dikatakan berani sih ya, karena mungkin saat ini saya belum menikah dan belum diberi keturunan juga karena belum menikah, tapi sudah mengikuti program seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena mungkin alhamdulillah saya terlahir dari background keluarga yang bisa dikatakan taat beragama. Ibu saya juga alhamdulillah seorang hafizah dan bapak juga meskipun bukan seorang hafid tapi termasuk yang taat beragama, dan disitulah ada keinginan dari ibu saya untuk anak-anaknya itu juga bisa mengikuti jejak beliau. Tapi mungkin ya karena dari dulu saya mungkin masih impiannya adalah menjadi seperti bapak, menjadi ASN seperti itu. Saya merasa bahwa saya nggak mau kalau hidup saya itu hanya untuk di pesantren seperti itu. Jadi dulu saya orang yang mengutamakan pendidikan sekali di sekolah. Akhirnya saya lebih memilih untuk fokus di sekolah umum. Alhamdulillah saya termasuk yang dikatakan berprestasi banget sih enggak, tapi alhamdulillah bisa sekolah, kuliah sampai akhir. Dan untuk keinginan ibu saya bahwa salah satu anaknya bisa dihafizah itu sampai saya lulus kuliah itu belum ada. Hingga suatu ketika saya lulus kuliah, waktu itu saya kuliah di Semarang, background IT, kembali ke kota saya di Demak, saya jadi guru. Entah kenapa setahun pertama di sana Allah memberi saya ujian, saya sakit. Dan mungkin secara medis memang waktu itu dikatakan memang belum ada obatnya. Sampai akhirnya saya putus asa dan berpikir bahwa buat apa kita mencari dunia, tapi kalau akhiratnya itu kita nggak punya bekal apa-apa. Sampai akhirnya ya sudah, saya memutuskan untuk belajar Al-Quran dari nol. Waktu itu saya ada di pesantren Yatama Az-Zikra punyanya almarhum Arifin Ilham selama 1 bulan di sana. Dan Masya Allah, disitulah saya membuktikan bahwa obat yang selama ini saya cari itu sebenarnya udah ada di depan mata saya sendiri, yaitu Al-Quran. Tapi kenapa saya nggak tahu gitu, dari situlah saya baru tahu. Setelah itu memang saya punya keinginan untuk mengabdikan hidup saya dengan Al-Quran, baik dari saya, keturunan saya, dan seterusnya. Untuk itu saya berpikir bahwa ketika saya ingin memiliki keturunan yang mencintai Al-Quran, maka harus dimulai dengan diri saya sendiri dulu. Kalau kita justru ketika mengabdikan hidup kita untuk Al-Quran itu, yang kita dapatkan itu nggak cuma akhirat, tapi dunia itu juga gitu. Suatu ketika saya berkeinginan untuk suatu hari nanti saya ingin masuk dalam majelisnya Ustadz Yusuf Mansur.
karena saya melihat dari media, entah media sosial, elektronik maupun cetak, beliau ada pesantren, tapi tidak hanya fokus di pesantren saja, tapi juga ilmu-ilmu pengetahuan. Kekaguman saya sama Ustadz Yusuf Mansur itu memang sudah lama, karena banyak hal dari ilmu-ilmu beliau yang sudah saya buktikan sendiri. Salah satunya adalah dengan saat ini alhamdulillah saya bisa mewujudkan keinginan bapak saya untuk menjadi seorang ASN. Dulu mungkin beberapa orang menganggap kalau yang saya lakukan itu aneh, jadi saya sering mengajak anak-anak didik saya, karena dulu saya guru, itu kita ngeprint gambar impian-impian kita. Katakanlah waktu itu saya ngeprint gambar gedungnya Kementerian Perhubungan, karena waktu itu saya disarankan untuk mengikuti seleksi tes di situ. Jadi saya tempel di sebuah buku, ada buku impian namanya, kemudian kita sholawati setiap hari. Karena saya sering mendengar kajian dari Ustadz Yusuf Mansur bahwa setiap hajat atau keinginan kita bisa kita dapatkan melalui sholawat seperti itu. Itu benar-benar saya lakukan setiap hari sampai akhirnya salah satu anak didik saya yang sudah lulus itu ikut komunitas Pytrend, nge-share ada Ustadz ke Demak, karena anak itu tahu kalau saya berkeinginan untuk bisa ikut dalam majelisnya beliau. Akhirnya diajaklah sama anak itu, meskipun saya di Pytrend saya ikut tapi nggak terlalu terlibat lah. Saya ikut di situ, saya masih ingat sekali itu adalah 1 Oktober 2018. Saya diikutkan di situ, nyambut Ustadz waktu itu di sana. Ketika semua orang berebutan untuk foto dan lain-lain sama Ustadz, waktu itu di depan beliau langsung, hati saya mengatakan, kalau hari ini saya bisa ketemu Ustadz langsung seperti ini, cuma sebentar mendengarkan ceramahnya di sana, saya ingin suatu hari nanti saya bisa benar-benar tergabung dalam majelisnya gitu. Karena Demak itu jauh dari mana-mana juga, dan saya tahu kalau kajiannya Ustadz yang rutin itu ada di Masjid Istiqlal. Disitulah saya kemudian waktu mendaftar Kementerian Perhubungan itu kebetulan formasi saya yang IT itu yang paling dekat ada di Tangerang. Jadi ada gedung Kementerian Perhubungan plus Masjid Istiqlal itu saya print, plus sholawatnya saya print juga, disolawati setiap hari bareng sama anak-anak saya waktu itu. Dan akhirnya mulai Februari 2019 kehidupan saya pindah di kota Tangerang karena alhamdulillah lolos Kementerian Perhubungan. Di situ saya masih baru, dan Tangerang Jakarta juga dikatakan dekat juga enggak, apalagi untuk anak baru. Tapi saya selalu cari info, dan alhamdulillah tepat setahun sejak 1 Oktober itu, tepatnya akhir September minggu kemarin, ternyata Allah mengizinkan saya masuk dalam majelisnya Ustadz Yusuf Mansur di situ, di Masjid Istiqlal itu. Di sana yang dibahas itu tentang the power of dream. Kebetulan itu hari Minggu, dan hari Sabtunya saya baru saja mengikuti World Education Expo karena saya ada keinginan untuk bisa sekolah lagi. Jadi saya merasa Allah memang menuntun saya gitu. Jadi ketika impian-impian saya yang sedang saya perjuangkan, besoknya saya dipertemukan dengan Ustadz yang selama ini saya inginkan dengan tema itu, seperti itu. Kemudian di situ juga beliau membahas tentang santri inden. Disitulah saya kemudian ada ketertarikan. Kenapa kemudian saya tertarik ke santri inden Darul Quran Ustadz Yusuf Mansur? Kenapa tidak yang lain gitu? Sedangkan pesantren di Indonesia juga banyak. Yang saya lihat adalah dari Darul Quran itu di sini tidak hanya ditekankan tentang ilmu agama saja, tapi juga tentang ilmu pengetahuan umum dan lain-lainnya. Seperti yang tadi disampaikan waktu open house hari ini, ada visi misinya dari Darul Quran, yaitu membumikan Al-Quran. Jadi target impian yang ditanamkan di dalam santri itu tidak hanya impian-impiannya dalam Indonesia saja, tapi seluruh dunia, dan itu sejalan dengan impian saya dari dulu gitu. Karena
Saya mungkin dulu waktu kuliah pernah, bukan pernah sih, sampai sekarang juga ingin sekali bisa sekolah di luar. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya ilmu IT itu perkembangan pesatnya ada di luar gitu. Nah seperti itu. Tapi dengan usia saya yang sekarang kadang ada perasaan apakah saya bisa seperti itu. Nah saya merasa dengan visi misinya Darul Quran itu sejalan dengan visi misinya saya. Jadi ilmu pengetahuan itu jalan, nggak hanya di dunia, tapi nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, tapi Al-Quran juga jalan. Jadi ada keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat lah, seperti itu. Nah, karena tadi impian saya juga nggak hanya saya, tapi keturunan-keturunan saya ingin bisa membumikan Al-Quran seperti itu. Saya merasa bahwa meskipun saat ini saya masih single, kita harus berpikir ke depan. Gimana saya bisa membuat keturunan-keturunan saya itu mencintai Al-Quran juga, tanpa mengesampingkan ilmu pengetahuan. Jadi bisa seimbang dua-duanya. Karena kenyataannya saya yang terlahir dari keluarga yang taat beragama, ternyata Allah mengetuk pintu hati saya untuk mau mencoba dan memulai menghafalkan Al-Quran itu ketika saya usia 23 tahun dan setelah saya mengalami sakit itu gitu kan. Ya saya kira Allah punya cara sendirilah masing-masing untuk membuat hambanya itu mungkin gimana caranya mulai untuk mencintai Al-Quran. Nah saya ingin menanamkan itu ke anak-anak saya itu sedari kecil. Jangan sampai mungkin penyesalan saya itu dialami sama anak-anak saya. Nah dari situlah kemudian saya tertarik dengan informasi mengenai santri inden meskipun saat ini saya masih single, karena toh saya percaya tentang kekuatan doa. Kenyataannya saya yang dari sana bisa sampai sini juga salah satunya berkat sholawat yang selama ini diarahkan oleh Ustadz Yusuf Mansur hanya melalui media sosial, saya tahu seperti itu. Jadi saya meskipun masih single ikut ini pun saya yakin gitu, Allah pun tidak akan mengingkari janjinya. Meskipun saya masih single tapi sudah berani untuk ikut dan mendaftarkan. Meskipun ya nanti kita nggak pernah tahu juga kalau misalnya tahun depan saya menikah, dikasih keturunan langsung atau enggak juga saya belum tahu. Tapi saya yakin sama Allah ikhtiar itu nanti tidak akan mengkhianati hasil. Dengan niat saya titipkan ini kepada Allah, saya insya Allah yakin untuk mengikuti program santri indennya Darul Quran. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, semoga bisa memotivasi untuk ayah, bunda, dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.